Kemudian dalam hadis Rasulullah SAW datang dalam hadis tentang bahaya ujub. Kata Nabi SAW, "Salasu muhlikat." 3 perkara yang membinasakan. Kata Nabi SAW, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa i'jabul al-mar' binafsihi, bi ra'yihi. Ijabul mar binafsihi. Kata Nabi SAW, 3 perkara membinasakan. 3 perkara membinasakan. Apa sih 3 perkara? Syuhun muta'un, yaitu rakus yang ditaati. Yang ditaati. Kemudian hawan mutaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Yang diikuti. Kemudian ijabul mar'u binafsihi, yaitu ujubnya seorang dengan dirinya. Dia ujub. Taib, ini yang pertama. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walau lam takunu tuznibun khasyitu ma huwa akbar min dzalik." Al-ujba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kalian tidak berdosa, khasyitu ma huwa akbar min dzalik, aku khawatir menimpa kalian yang lebih parah daripada dosa. Dari dosa. Apakah itu? Ujub, kata Nabi 2 kali. Nabi saya bilang ujub. Baik. Kenapa bisa demikian? Kenapa Rasulullah lebih mengkhawatirkan ujub daripada dosa? Sebabnya kata para ulama di antara Al-Munawi, karena dosa biasanya orang berdosa dia sadar kalau dia bersalah. Adapun ujub, sering orang ujub tidak sadar kalau dia ujub. Nah, kalau dia tidak sadar, kapan dia mau bertobat? Lantas, bagaimana mau bertobat? Lantas, kapan tobatnya? Ini bahayanya antara ujub dengan dosa, ya. Makanya Nabi mengulang-ulang al-ujub. Nabi ulang-ulang, ya. Karena ujub susah tobatnya, dan ujub juga menggugurkan amal soleh. Karenanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitabnya bahwasanya bisa jadi seorang masuk surga gara-gara dosa, dan bisa jadi seorang masuk neraka gara-gara amal soleh. Ini Ibnu Qayyim punya pandangan yang menakjubkan. Dia mengatakan bisa jadi orang masuk surga gara-gara dosa, dan bisa jadi orang masuk neraka gara-gara amal soleh. Kok bisa demikian? Yang satu, karena dia melakukan dosa, lantas dia merasa bersalah, dia bertobat, selalu ingat dosanya. Setiap dia ingat dia berdosa, dia ingat dosanya, maka dia bertobat, sampai akhirnya derajatnya semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dosa yang dia lakukan selalu dia ingat, dan dia selalu beristighfar kepada Allah, istighfar. Dan dia tahu diri setelah dia berdosa, dia merasa rendah, dia merasa hina, dia merasa saya bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang ujub beda, dia amal soleh, dia merasa tinggi, merasa hebat, dia merasa tinggi, mungkin kesombongan, sampai akhirnya masuk dalam neraka jahanam. Ini karenanya ujub ini penyakit yang berbahaya, ya. Sampai Nabi mengulangi 2 kali al-ujub, ya. Sebagian perkataan seorang penyair, hati-hati dengan tentang al-ujba. Fahdharhu innal ujba mujtarifun a'mala sahibihi fi sailihil arimi. Kata seorang ulama, ujub hati-hatilah, waspadalah. Karena ujub itu akan menggeret amalanmu dalam sampah, ya, terbuang ke banjirnya sehingga tidak ada nilainya. Orang kalau ujub, amal dia gugur. Hati-hati, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ujub yang datang dalam dalil-dalil.